mau ngajakin ikutan lelang DJKN nih. Lelang DJKN? Lah, nggak tahu. Yaudah nih, nonton videonya aja dulu. Kalau udah kabarin gue ya. 285, 290, 300, 305, 310, 315. Hai, kamu tahu nggak sih apa itu DJKN dan KPKNL? Kementerian Keuangan memiliki kantor-kantor instansi vertikal di bawahnya. Salah satunya merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada kantor wilayah DJKN, sehingga khusus pengurusan lelang dilaksanakan oleh KPKNL, terkhusus lelang aset di daerah di luar balai lelang swasta. Apa sih lelang itu? Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Yuk kita cari tahu beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL. Berikut syarat dan tata cara melakukan lelang. Syarat yang diperlukan untuk mendaftar lelang sebagai peserta, yang pertama, melampirkan foto KTP, kedua, memasukkan data NPWP dalam hal berupa tanah dan atau bangunan, selain tanah dan atau bangunan, dengan nilai limit 100 juta rupiah, dan lelang yang dilaksanakan dengan penawaran melalui internet atau surat elektronik. Yang ketiga, memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau organisasi dan uang jaminan. Lalu, bagaimana dengan tata cara lelangnya? Mau tahu? Yuk simak video tata cara lelang berikut ini. Pertama-tama, peserta lelang mendaftarkan identitasnya terlebih dahulu setelah membaca pengumuman resmi lelang. Pengumuman diperoleh dari selebaran, surat kabar, dan website lelang.go.id. Pastikan Anda telah memenuhi syarat sebagai peserta lelang ya. Kemudian, peserta mempersiapkan dan meneliti kembali syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar lelang berupa fotokopi KTP, data NPWP, dan nomor rekening atau uang jaminannya. Peserta mengisi berkas pendaftaran sesuai dengan kelompok barang yang akan dibeli dalam lelang tersebut. Sebelumnya, pastikan telah memeriksa objek lelang yang diminati, baik fisik maupun dokumennya. Berikut adalah contoh formulir pendaftaran lelang. Setelah menyetor uang jaminan lelang, peserta kemudian akan diminta mengisi formulir sebagai bukti setor uang jaminan lelang tersebut. Peserta akan menerima bukti setor uang jaminan lelang dan papan bid sesuai dengan kelompok barang yang akan peserta lelang tawar nanti. Peserta lelang menuju tempat diadakan lelang berbarengan dengan peserta lelang lainnya. Kemudian, pejabat lelang akan membuka pelaksanaan lelang. Peserta melakukan penawaran harga barang dengan mengangkat papan bid terlebih dahulu. Penawar yang memberikan harga tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang oleh pejabat lelang. Pelunasan harga lelang dan biaya lelang oleh pemenang diberikan batas waktu 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Setelah pelunasan, pemenang lelang akan mendapatkan risalah lelang beserta dokumen lainnya. Bagi peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan 100%. Bagaimana dengan e-auction? E-auction bisa diakses melalui
www.lelang.go.id. Kemudian, lakukan pendaftaran. Isi nama, alamat email, nomor handphone, dan password, kemudian klik daftar. Setelah itu, silakan login dengan menginput alamat email dan password, kemudian klik sign in. Lalu, lengkapi persyaratan akun kamu dengan mengisi nomor rekening bank, NPWP, dan KTP. Kemudian, pilih objek yang kamu inginkan. Jangan lupa setujui status keikutsertaan kamu dan pernyataan yang tercantum. Klik deh ikut lelang. Dengan begitu, uang jaminan yang kamu serahkan akan tersetor kepada KPKNL. Pegawai KPKNL melakukan verifikasi atas penyetoran uang jaminan kamu. Kirim penawaran baik dengan cara close bidding maupun open bidding. Close bidding adalah penawaran tertinggi tidak terlihat yang baru diketahui oleh semua peserta setelah lelang berakhir. Sedangkan open bidding adalah nilai penawaran tertinggi yang baru terlihat dan dapat diketahui semua peserta saat proses lelang berlangsung secara real time. Penawar dengan harga tertinggi disebut sebagai pemenang lelang yang kemudian akan melakukan pelunasan. Pemenang meminta penerbitan asli kwitansi dan kutipan risalah lelang dengan membawa dokumen yang diminta ke KPKNL. Apa kelebihan ikut lelang dari KPKNL? Yang pertama, barang dapat diketahui detail dan spesifikasinya melalui pengumuman lelang. Yang kedua, terdapat fasilitas bagi peserta lelang untuk melihat fisik atau dokumen barang sebelum pelaksanaan lelang berlangsung. Yang ketiga, keaslian dokumen dan barang sudah terjamin kebenarannya karena telah dilaksanakan verifikasi terlebih dahulu. Yang keempat, harga limit yang diberikan relatif murah karena merupakan nilai wajar atau nilai pasar dari barang tersebut. Yang kelima, calon pembeli dapat melakukan penawaran harga barang sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang keenam, terdapat jangka waktu 5 hari untuk pelunasan harga lelang dan biaya lelang. Apabila lelang dilakukan melalui e-auction, kelebihannya yaitu peserta lelang tidak perlu hadir ke tempat lelang dan pelaksananya lebih efisien serta mudah dilakukan. Nah, udah tahu kan banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa didapatkan dari lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Yuk ikut lelang!